Baik, beberapa ini ramai di media sosial ajakan untuk aksi demonstrasi di depan gedung DPR. Tuntutannya tegas dan sakras, yaitu bubarkan DPR. Pertanyaannya, kenapa aksi ini muncul? Satu, yang kedua adalah apa pesan mereka dan mengapa aksi ini viral di media sosial. Nah, tiga hal ini saya akan jawab satu persatu. Yang pertama, mengapa aksi ini terjadi? Nah, kalau saya telusuri, rupanya aksi ini terjadi karena publik, mahasiswa, buruh, dan para aktivis itu tidak puas dengan posisi anggota DPR hari ini. Kenapa? Karena di tengah situasi ekonomi yang lagi tidak baik-baik saja, lapangan pekerjaan yang sulit, kenaikan pajak bumi bangunan terjadi di berbagai daerah, termasuk harga sembako yang terus meroket. Tapi kabar yang muncul adalah tunjangan DPR naik signifikan. Jadi mulai dari tunjangan rumah per bulan 50 juta, ada juga tunjangan beras ya per bulan dari 10 juta menjadi 12 juta, ada tunjangan BBM dari 5 juta ke 7 juta, ada tunjangan uang komunikasi 15 sampai 16 juta, tunjangan rapat dan seterusnya. Masih banyak lagi kalau kita rinci ya, kenaikan tunjangan atau gaji DPR ini. Ini kemudian membuat warga seperti marah. Warga ingin protes, warga ingin menyampaikan aspirasi. Apalagi ini juga di-trigger dengan peristiwa kemarin, misalkan demo di Pati yang menuntut pembatalan kenaikan BBB 250% oleh Bupati Sudewo. Jadi semacam ada kesadaran kolektif publik ketika ada pemimpinnya itu misalkan sewenang-wenang, arogan, dan enak-enakan lah gitu ya bahasanya. Nah, mereka langsung protes. Nah, protesnya apa? Protesnya adalah aksi jalanan gitu. Itu satu. Yang kedua, apakah memang mereka berencana membubarkan DPR? Saya yakin tidak. Ini hanyalah tuntutan. Tapi pesan politiknya adalah supaya DPR peka terhadap situasi masyarakat bawah hari ini yang lagi tercekik ekonominya. Itu sebenarnya, karena kalau misalkan mau membubarkan DPR, itu mekanismenya ada melalui dekret presiden. Nah, sebenarnya publik itu demonya bukan ke gedung DPR, tapi menyampaikan ke Presiden Prabowo untuk membuat dekret pembubaran DPR. Nah, itu sebenarnya kalau misalnya pesan politiknya di sana. Nah, yang ketiga, kenapa kemudian menjadi viral? Karena saya melihat sikap dari anggota dewan dan pimpinan di DPR itu kurang bijak dan arif, atau kurang arif dan bijaksana begitu. Karena apa? Beberapa justru merespon dengan kalimat-kalimat yang tidak pantas ya. Tidak perlu kita sebutkan nama anggota DPR-nya, tapi teman-teman bisa cek di Google seperti apa responnya partai anggota dewan. Padahal anggota dewan harusnya merespon secara normatif saja, secara santai, karena ini kan aspirasi publik, aspirasi rakyat. Sampaikan saja aspirasi ini akan ditampung, ya kan, akan menjadi bahan pertimbangan dan seterusnya. Sebenarnya lebih ke sana saja para pimpinan DPR, jangan merespon dengan nada negatif, apalagi mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak pantas. Nah, di sisi lain, kenapa kemudian kemarahan publik ini seperti semacam akumulasi? Karena mereka juga melihat track record dari kinerja DPR selama ini gitu ya. Kalau saya cek misalkan data tentang kerja-kerja DPR ya, terkait prolegnas misalkan program legislasi nasional, itu dalam 4 tahun terakhir itu selalu jauh dari target. Bahkan setiap tahunnya ada data menyebutkan itu maksimal hanya tercapai targetnya itu 14%. Nah, itu dari legislasi. Belum juga dari sisi pengawasan. Dari sisi pengawasan, DPR hari ini dianggap hanya tukang stempel.
Nah, begitu juga soal budgeting. Nah, di saat yang sama memang citra anggota DPR juga tidak baik-baik saja, begitu ya. Menurut data survei terakhir yang dirilis oleh lembaga survei namanya Indikator Politik ya di Januari 2025, itu menyebutkan tingkat kepercayaan publik terhadap DPR itu hanya 60 sekian persen. Dari 11 lembaga yang diukur, itu posisi DPR itu nomor 10. Jadi nomor 2 dari bawah kira-kira itu. Ini citranya memang tidak baik-baik saja. Belum lagi soal undang-undang ya, beberapa tahun terakhir yang dicetuskan itu juga menuai kontroversi. Ada undang-undang RUU TNI yang dilakukan dalam situasi senyap begitu. Ada juga misalkan undang-undang Cipta Kerja, undang-undang MK dan seterusnya. Sehingga ini yang kemudian membuat publik merasa resah. DPR dianggap tidak peka terhadap situasi masyarakat di bawah. Itu sebenarnya pesan dari ajakan aksi demo pembubaran DPR. Saya pikir ini hanya semacam warning ya. Jadi DPR harus menanggapinya dengan arif dan bijaksana. Jangan merespon itu dengan nada-nada yang negatif. Karena ini yang menyampaikan adalah masyarakat Indonesia, warga Indonesia yang membayar pajak begitu, yang membayar para anggota dewan. Mungkin itu komentar saya tipis-tipis. Terima kasih.